Pernah nggak sih kamu ngerasa buntu pas lagi butuh ide, atau mungkin susah banget buat bener-bener rileks? Ternyata nih, ada semacam pintu rahasia di dalam pikiran kita yang bisa jadi kunci buat kreativitas dan relaksasi yang mendalam. Hari ini kita bakal cari tahu cara ngebukanya. Jadi, apa hubungannya seorang jenius surrealis sama rahasia kreativitas tanpa batas? Oke, cerita kita mulai dari sebuah misteri yang melibatkan salah satu seniman paling nyentrik dalam sejarah. Nah, ruang ajaib ini namanya hipnagogia. Selama berabad-abad, kondisi ini tuh udah jadi sumber inspirasi yang luar biasa buat para seniman dan ilmuwan. Keren kan? Dan pelukis surrealis Salvador Dali ini punya cara yang unik banget buat manen ide dari kondisi ini. Dia sengaja bangunin dirinya sendiri pas baru aja mau tidur, cuma buat nangkap gambaran-gambaran liar yang muncul dari alam bawah sadarnya sebelum hilang gitu aja. Jenius sekaligus aneh ya caranya. Pertanyaannya sekarang, apa ini cuma ritual aneh seorang seniman aja? Atau jangan-jangan Dali ini sebenarnya nggak sengaja nemuin rahasia besar tentang cara kerja otak kita? Ternyata ini ada penjelasannya loh. Yuk, sekarang kita bongkar sisi ilmiah di balik zona senja yang penuh kreativitas ini. Coba deh bayangin, ada jembatan antara kondisi sadar dan tidur. Nah, hipnogagia itu jembatannya. Bisa dibilang, ini adalah gerbang menuju pikiran kreatif kita yang paling dalam. Coba lihat tabel ini. Jadi, pas kita rileks, aktivitas otak kita itu melambat. Kita mulai dari gelombang beta yang aktif banget pas kita lagi mikir keras, terus turun ke alfa yang lebih tenang pas kita santai, dan akhirnya kita masuk ke bintang utama kita hari ini, gelombang theta. Nah, inilah kunci dari kondisi hipnagogia tadi. Jadi udah jelas ya, kalau kondisi theta ini manfaatnya bukan cuma buat inspirasi lukisan aneh doang. Mari kita lihat gimana kondisi ini benar-benar bisa ngubah kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari ngurangin cemas, ningkatin daya ingat, sampai bantu nyembuhin luka batin, kondisi theta ini benar-benar kayak pembangkit tenaga buat kesehatan mental dan fisik kita. Ini semacam paket komplit, bukan? Dan ini tuh bukan sekedar tren kesehatan kekinian ya. Faktanya, terapi alfa theta ini punya sejarah panjang sebagai alat terapi yang ampuh banget. Sejak tahun 80-an, para peneliti itu pakai neurofeedback, itu loh teknik buat ngelatih otak untuk bantu para veteran perang dan pecandu. Hasilnya keren banget. Mereka nemuin kalau dengan ngebimbing otak masuk ke kondisi alfa theta, proses penyembuhan emosional yang dalam itu bisa terjadi. Oke, jadi kita udah ngerti nih apa itu kondisi theta dan seberapa dahsyat manfaatnya. Pertanyaan berikutnya, gimana caranya kita bisa masuk ke kondisi itu? Nah, kabar baiknya nih, kamu nggak perlu jadi biksu ahli meditasi buat bisa masuk ke kondisi theta. Ternyata, gerakan yang lembut dan berirama itu bisa jadi kuncinya. Pas kita ngelakuin aktivitas yang ritmis dan santai kayak gini, otak kita tuh dikasih kesempatan buat pindah ke kondisi theta yang rileks dan kreatif. Intinya sih, biarin aja tubuh kamu nemuin ritme yang bisa nenangin pikiran. Nah, selain gerakan, ada lagi nih alat canggih yang pakai suara buat ngebimbing gelombang otak kita. Teknik ini namanya binaural beats. Dan ini bukan kaleng-kaleng ya. Penelitian nunjukin kalau cuma dengan dengerin binaural beats frekuensi theta selama 20 menit aja, tanda-tanda stres di tubuh kita, kayak detak jantung dan tekanan darah, bisa turun drastis. Sesimpel itu. Ya, tentunya kita nggak boleh lupa juga sama cara-cara klasik yang udah terbukti ampuh. Teknik tradisional kayak meditasi dan latihan nafas dalam itu juga jalur tol buat ningkatin aktivitas gelombang theta. Jadi, inti dari semua obrolan kita ini apa sih? Gimana caranya kita bisa benar-benar ngebuka potensi yang tersembunyi di dalam pikiran kita? Jadi, masuk ke kondisi ini itu bukan berarti kita lari dari kenyataan ya. Justru sebaliknya. Ini adalah cara kita mengakses proses alami otak kita buat mencerna, memahami, dan akhirnya berdamai dengan semua pengalaman hidup kita. Poin pentingnya gini, kondisi theta ini bukan sesuatu yang aneh atau susah dicapai. Ini tuh udah jadi hak lahir kita semua. Sebuah kapasitas bawaan buat kreativitas, dapat intuisi, dan pemulihan diri yang mendalam. Jadi, saya tantang kamu buat menjelajahi ruang-ruang hening ini. Percaya deh, kamu nggak cuma bakal nemuin relaksasi, kamu bakal ngebuka sebuah pintu ke potensi tanpa batas yang sebenarnya udah ada di dalam pikiranmu sendiri.